Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para kanca sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah. Malam ini kita semua diberikan satu keistimewaan oleh Allah, diundang oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk hadir di tempat ini. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Allah dengan cara semakin mengusahakan untuk taat beribadah, untuk istiqomah dalam berbuat, dan semoga semua kita diberikan keberkahan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam umurnya, rizkinya, keluarganya, keturunannya, dan semoga semua teman-teman kita yang pernah mengaji di sini, meskipun cuma sebentar, meskipun cuma sekali datangnya, itu juga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kanca sedaya yang sangat kawula mulyakaken, ada satu ijazah yang pernah disampaikan oleh guru kula. Niku singen zamane Mbah Makhrus Ali niku lek perang itu ben gak ketok musuhe, iku maca niku lho, la tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tahu ana sing apa ini? La tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, itu banyak baca itu, akhirnya apa? Aman itu musuh itu gak ketok. Jane ana musuhe tapi gak ketok. Nah, karena la tudrikul absar di motone merem, turu merem kowe lek niku merem. Lah ngoten niku biasa lek arek pondok iku digawe lek ana polisi maca la tudrikul absar. Ya gitu. Termasuk niku napa? Termasuk niki untuk dalam rumah tangga itu juga sebaiknya dibaca oleh dua orang ini, suami istri. Napa manfaatnya? Agar si suami atau si istri itu tidak melihat keburukan dari pasangannya. Jadi eleke iku ben gak ketok, karena orang itu banyak banyak gak terima itu gara-gara ketok eleke. Wong kadang apik setahun, elek sedina wis dianggap elek selawase, padahal elek mek sedina. Itu tabiat manusia seperti itu. Mane kelambi kenekan mangsi ngene jere kelambi kok ireng kabeh padahal mek sak delemok cilik. Nah, ini karena yang tampak dari manusia itu adalah keburukannya, kebaikannya itu jarang kelihatan. Misalkan ono pembantu wis ngewangi selama 20 tahun, ketahuan mencuri sekali, nah wis langsung sing 20 tahun itu sirna. Nah, itu gara-gara napa? Yang dilihat oleh manusia itu adalah khasnya adalah yang buruk, yang baik itu tidak. Makanya disuruh banyak baca niku. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Teng Quran niku surat Al-An'am misalnya. Atau niki sing mesti hafal niku sing gampang niku. Biar disayang, biar dicinta oleh Nabi. Di wong iku enak dicinta apa enak mencinta? Enak dicinta. Jadi dicinta itu berarti nopo ada perhatian khusus kepada orang yang dicintai. Lek kalau mencintai itu belum tentu dicintai. Tapi kalau dicintai itu kita mau mendekat model apapun pasti diterima.
Sinten Imam Al-Mujahid itu ketika beliau suatu saat sowan ke dalamnya Abu Bakar Asy-Syibli, itu tiba-tiba dicium oleh Abu Bakar Asy-Syibli, Imam Mujahid itu. Begitu datang langsung dicium keningnya. Lah terus gumun wong tamu-tamu lain itu tidak diperlakukan demikian kok. Ketika Imam Mujahid yang datang itu kok nopo langsung dicium oleh Abu Bakar Asy-Syibli. Ditanya, nopo jenengan kok mencium saya, tidak seperti yang lainnya. Terus apa jawabnya? Saya bermimpi kelihatan sampean itu dicium oleh Kanjeng Nabi, dicium keningnya oleh Kanjeng Nabi. Langsung saya ingin mendapatkan keberkahan dari ciuman Kanjeng Nabi niku, maka saya juga mencium kening sampean. Nah, terus tanya Imam Asy-Syibli, kenapa kok sampean isok begitu dicintai oleh Nabi ngopo? Saya hanya setiap kali habis sholat baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Niku lek gua akeh sing apa? Kan dibak to. Nah, dibak niku ambek maca napa sholawat ping 3 napa. Lah kalau laqad itu banyak ijazah yang napa dikon maca laqad jane termasuk ben gak cepet tuwek nih maca laqad jare kadung tuwek ya pancet. Awet tuwek. Gak apa-apa. Ampun niku kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas masalah sholat gerhana, sholat istisqa, sekarang sholat al-khauf. Sholat khauf ini sebenarnya sholat yang tidak populer karena orang itu jangankan kok perang, kadang lorong nih ora sholat, rewang ora sholat, itu biasa. Bahkan kadang-kadang arek niku kesusu budal sekolah ya ora sholat, itu karena tangine kawanan cepet-cepet kesusu silap budal sekolah, akhirnya tidak sholat. Nah terus kemudian di sekolahan ternyata ada kebiasaan sholat duha, sehingga tidak sholat subuh tapi sholat duha. Nah itu gampang, tinggal ketika kita jamak sholat duha niatnya sholat subuh itu oleh. Jadi jenenge subha, subuh waktu duha. Sholat subha. Nah, lupa lala kunute piye ya gak usah kunut, konangan kok. Konangan. Karena kunut itu hukumnya sunnah abad, umpama ditinggalkan juga tetap sah. Tidak batal, tetap sah. Dan sunnah diganti dengan sujud sahwi. Kalau tidak diganti juga tidak apa-apa, tetap hukumnya sah. Karena kunut itu hukumnya sunnah abad. Salat khauf itu adalah salat ketika dalam keadaan ketakutan. Apa yang dimaksud ketakutan itu? Khauful aduwi, takut kepada musuh, awil qitali atau takut dengan pembunuhan, awil khaufu ala malihi au nahwi, atau takut akan hilangnya harta atau semacamnya. Itu namanya takut. Ada yang tanya, Pak, lek misalkan diuber karo debt collector Melayu toh, iki termasuk bagian dari takut apa ndak? Iya, itu bagian dari rasa takut. Sebenarnya pokoknya sholat dalam keadaan ketakutan. Nah, pun al aslu fiha qaulu ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum qa'ifatum minhum ma'ak. Ini dasarnya di dalam Al-Qur'an, ketika kamu berhadapan dengan musuh maka dibagi salah satu kelompok itu sholat, yang satunya itu berjaga. Macam-macam sholat khauf itu ada, setidaknya ada 16 cara. Ada 16 cara sholat khauf. Imam Syafi'i itu memilih 4 cara untuk sholat khauf.
Yang pertama adalah sholatnya Kanjeng Nabi pada perang Dzatir Riqa. Di Nabi itu ketika perang Dzatir Riqa itu sholatnya bagaimana? Nah, itu dikasih contoh oleh Nabi. Jadi Dzatir Riqa itu kondisinya demikian. Wa ya idza kana al-adu fi ghairi jihatil kiblat. Ketika musuh itu tidak berada pada arah kiblat. Sholat kan ada kiblat. Lagi musuhnya tidak di arah kiblat. Au fi jihatiha, atau musuhnya itu di arah kiblat tapi ada hail, ada penghalang. Nah, itu wasumiyat bidzalika disebut dengan salat dzatir riqa karena li'annahum raqa'u fiha royatihim, karena mereka itu mengangkat ini sebenarnya bendera-bendera mereka, atau ada yang mengatakan karena dia berada di tempat itu namanya Dzatir Riqa. Lah bagaimana caranya? Ini musuhnya tidak berada di arah kiblat. Yufarriqu al-imamu al-jaisha firqataini. Tentaranya dibagi dua kelompok. Firqatun yastaqbilunal aduwa wa yahrusuna. Satu kelompok itu menghadap ke arah musuh, kemudian dan mereka menjaga yang sholat. Wa firqatun yusalluna ma'ahu ar-raka'atal ula. Rakaat yang pertama satu kelompok yang lain, jadi yang tidak berjaga, tidak menghadap musuh, itu nanti sholat jamaah. Nah, fa idza qamal imamu li raka'atil tsaniyah, ketika imam itu berdiri untuk rakaat yang kedua, nawawul mufaraqata wa atimmu ay anfusim. Kemudian ketika imam itu berdiri untuk rakaat yang kedua, maka mereka, jadi satu kelompok tadi sing bareng jamaah karo imam mulu, itu mufaraqah, kemudian menyempurnakan sendiri, jadi gentenan. Jadi sing siji kelompok pertama tadi ngadeg, terus mariono kelompok kedua niku kelompok pertama tadi sholat, kelompok kedua sholat. Sing kelompok kedua itu ketika imam berdiri untuk rakaat kedua, kelompok yang kedua sing jamaah karo imam iku mufaraqah, melanjutkan sholatnya sendirilah imam, kemudian nanti diikuti oleh kelompok yang pertama. Wa yusallimuna tsumma yadhhabuna ila jihatil aduwi. Jadi kelompok yang sholat bareng imam niku kemudian salam terus genteni jogo jogo koncone. Tsumma yati alladzina kanu yahrisuna. Niku untuk lek 2 rakaat. Nanti kalau 3 rakaat ya 2 mbek 1, lek 4 rakaat ya 2 mbek 2. Jadi 2 rakaat melok, 2 rakaat melayu. Nggih, perang. Wis. Pak ngono dibahas saiki sausum iki. Karena dulu itu kan perang kan langsung berhadapan-hadapan. Nggawa pedang koyo ndek film kolosal ngono. Drama kolosal. Sekarang kan perangnya tinggal mencet apa? Jadi sisa. Iya, nggih. Terus kemudian yang kedua itu sholat bi'asafan. Wa ya idza kana atu fi jihatil kiblat wala satira fil muslimina kathiratun. Orang muslimnya banyak, musuhnya ada di arah kiblat. Yusofu al-imamu al-jaisa, sama dibagi 2 kelompok. Yuhrimu bima ma'an, takbiratul ihramnya bareng. Nah, ketika faida roka'a mau, ketika rukuk bareng. Wa idza itadala mau, ketika itidal bareng. Tapi ketika sujud, fayasjudu mau satu kelompok sujud, satu kelompok tetap berdiri. Nah, ketika sof yang pertama
itu selesai sujud dan mau ruku yang kedua, maka soft yang lain itu nanti sujud. Ya. Sajata as-saffu al-akharu alladzi kana yahrusu wa yalhaqu al-imam fil qiyam. Terus nututi imam ketika berdiri. Ya wa yusannu lil imam atatil qiraah liyumakkinahu lahiqahu. Jadi imam itu disunahkan memperpanjang Qur'annya, memperpanjang bacaannya ben kelompok satunya iso nututi. Pun dan seterusnya. Terus kemudian yang cara ketiga itu sholatnya Kanjeng Nabi bibatni nakhli pada perang Batin Nakhli waya idza kana atu fi ghairi jihadil qiblat, ketika musuhnya tidak berada di arah kiblat. Yusolli al imamu bil firqatil ula sholatan ta'amatan bil firqatina sholatan ta'amatan. Imam sholat dengan kelompok yang pertama sampai selesai sholat, kemudian gentenan kelompok yang kedua untuk melaksanakan sholat. Nah, ini adalah sholat yang paling utama. Jadi gentenan wis kelompok wis kono sholat tosik gentenan mari ngono kene ya. Pun yang keempat sholatus syiddatil khauf. Syiddatil khauf itu dalam kondisi ka'indat tihamil harbi, ketika berkecamuk perang yang luar biasa wis gak iso bagi-bagi gak iso, atau au khafil tihami bihaitsu la ya'manuna hujumal adui, jadi tidak akan bisa selamat sampai bentuk-bentuk kelompok sulit, gak mungkin bisa selamat. Ismuniku bagaimana caranya yusolli kula wahidun minhum mahma amkan wis sak iso-isoi, wis salat arep karo mlaku kenek, karo numpak jaran yo kenek, rukuknya boleh dengan isyarat, sujudnya juga boleh dengan isyarat, itu kalau memungkinkan. Nah, wis bahkan gerakan-gerakannya yang berkali-kali bertubi-tubi itu nanti diampuni, yu'zaru, dimaafkan, nanti tidak membatalkan sholat. Bahkan ketika nanti mungkur dari arah kiblat itu juga tidak membatalkan sholat. Fa idza hasala al-amnu fayutimmuha makanahu. Misalkan moro-moro kondisi itu tenang, maka menyempurnakan sholat, menyelesaikan sholat dengan secara sempurna. Bun. Dan seterusnya niku dalam syiddatil khauf. Sekarang beberapa masalah berkaitan dengan sholat khauf. Ya juzu hamlus silahi atna as-sholat. Boleh mengambil pedang di tengah-tengah sholat. Bal yusanu idza khafal atu, bahkan ketika memang benar-benar takut kepada musuh, asale gak nggawa di tengah-tengah sholat langsung mengambil senjatanya itu boleh. Wa idza tanajjasa alqahu illa idza utturra fayumsikuhu alaihi alqada. Misalkan ternyata di pedangnya itu ada najis, maka ya dilepaskan, dilepaskan dan tidak membawa najis. Kemudian tetapi kalau memang darurat lek gak digawa membahayakan sekali, maka diambil pedang itu, tapi dia wajib mengqodoi. Karena bawa najis itu termasuk membatalkan. Nah, gawa najis itu, nyekel najis itu kayak termasuk ini, cekelan cagae ono teleke. Nah itu ya. Jadi misalkan gondelan jagat tapi jagae ono teleke. Nah, itu juga bagian dari najis. Makanya lek napa biasa lek sandalan niku nggih, sandalan niku sandale diidek. Ya mesti sandal diidek mosok disunggi. Maksudnya kaplire gak digawe. Lek kaplire ku digawe berarti gawe najis sandal, tapi lek diidek sak niki nih sak kaplire berarti napa tidak termasuk menggunakan najis, tapi beralas sesuatu yang atasnya itu tetap tidak najis. Nah, makanya biasa lek napa di sarean napa ya itu diidei bukan dipakai. Pun
Wa yajuzu lahu ayyusalliya salata syiddatil khauf idza khafa harikon. Orang itu boleh sholat syiddatil khauf dalam kondisi ketika ada kebakaran atau ada banjir atau ada binatang buas atau ini ada ghoriman indal iksari wa khaufi habsihi, ketika ada debt collector, ada orang yang menagih hutang sementara dia tidak mampu membayar dan takut kalau di penjara. Ini juga nopo salatnya ya apa carane, misalkan karo mlayu ya ngene iku bagian dari salat syiddatil khauf. Tapi menurut Imam Romli, orang yang seperti itu tidak boleh dia sholat syiddatul khauf kecuali waktunya sudah mepet. Waktu diuber, wayu terus sampai wis mentek waktune asar. Padahal turun sholat asar, wis mbuh carane karo mlayu karo sholat, itu boleh. Lau salu sholat al khauf lisawadin dhannuhu aduan. Ketika orang sholat khauf karena dia melihat ada nopo jeneng geruduk-geruduk, ini koyoke musuh. Ternyata setelah dekat ternyata bukan. Nah, misalkan nopo nggih ono kelompok nopo yang datang, dikira musuh ternyata bukan. Maka bagaimana? Fayajibu alaihim al-qada'u, maka sholatnya itu harus diqadai. Bi khilafi ma lau bana annahu adu lakin niyatu asulhu awit tijaratun fala qada'a. Tapi kalau ternyata ketika dia menyangka itu adalah musuh, ternyata benar-benar musuh, maka itu nanti tidak wajib mengqada'i pun. Terus selanjutnya yang terakhir, lau ukhida alaihi malun wa huwa fi shalat. Bagaimana kalau orang itu sedang sholat kemudian hartanya diambil? Misalkan pas sholat moro-moro HP ini kan dereng ngarepe, moro-moro ono sing njupuk HP ini. Lah iki piye? Apa yang harus kita lakukan? Dinjarno apa di jazalau ayul hiko asarik. Boleh dia itu nguber paling ini cukup mulai oleh nguber niku. Itu juga diperbolehkan sholatnya itu dalam keadaan sholat syiddatil khauf. In khaufa dia ahu indar romli. Itu kalau memang menurut Imam Romli kalau memang dia itu takut kalau hartanya itu benar-benar hilang. Dan gila enggak yo, enggak. Jadi oleh ngoten nguber. Lah salatnya gimana? Nah, itu juga bagian dari salat syiddatul khauf. Salat wedi napa wedi HP ini hilang. Nah, ini juga bagian wallahu alam. Al-libas. Pun ada pertanyaan bukan? Nggih. Kan enten salat minta hujan. Oh nggih. Napa enten salat minta hujan berarti? Oh, gitu niku. Sing wingan niku. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Salat jaluk. Karena doa napa jenenge? Napa? Yusanu ayyakula inda nuzulil matar Allahumma sayyiban hani'an mari'an nafi'an wa ba'da nuzul mutiran wa inda doror. Dan ketika ini bahasane meminta dihentikan hujan tidak, tapi kalau doa ketika takut dengan berlanjutnya hujan, maka doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ini kutok wonten nih, lek salat yang meminta berhenti hujan itu mboten wonten. Sajane perlu ya. Lha nandur brambang lek napa kena udan ya. Pemane nek daerah-daerah yang rawan banjir.
Tapi ternyata bahasanya cuma ada sholat istisqa. Jadi yang disunnahkan cuma itu. Kalau disunnahkan sholat untuk minta berhenti hujan, kayaknya tidak ada, kayaknya gitu. Belum ketemu. Nah, kula dereng semerep, maksudnya kula dereng semerep. Ini belum pernah krungu ono sholat minta berhenti hujan. Lah iku bahasane pawang. Nggih, biasanya nggih menyararap. Menyararap. Nggih. Kowe nek musim kemarau nggih rada mandi niku. Bun. Ada malih. Pun nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.